Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di ST Denatur. Kali ini aku mau berbagi info mengenai jenis-jenis wasir atau ambeien. Ayo kita simak video lengkap berikut ini. Untuk wasir atau ambeien ini umumnya terjadi di masyarakat ya, atau pada lingkungan kita, dan biasanya itu bisa diatasi di rumah atau juga bisa berkonsultasi dengan dokter. Nah, namun ada beberapa jenis wasir atau ambeien yang perlu diwaspadai. Nah, apa saja? Diperkirakan ada 3 dari 4 orang dewasa yang pernah mengalami kondisi wasir atau ambeien. Wasir menyebabkan munculnya benjolan pada anus yang kemerahan dan menimbulkan rasa perih, kemudian rasa panas, bahkan bisa gatal yang luar biasa. Ambeien atau wasir ini dapat dibedakan berdasarkan lokasi dan gejala yang ditimbulkan. Jenis-jenis ambeien atau wasir itu ada beberapa. Yang pertama adalah ambeien atau wasir internal atau dalam. Ambeien atau wasir internal ini biasanya terbentuk di dalam rektum. Jenis ambeien atau wasir ini biasanya ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Meski meradang dan dapat membengkak, benjolannya ini jarang keluar dari anus. Nah, selain itu, jenis wasir atau ambeien ini jarang menimbulkan rasa nyeri parah. Jika semakin meradang, kejang otot akan lebih sering terjadi dan gejala ambeien atau wasir lainnya akan bermunculan tapi ringan. Nah, berdasarkan tingkat prolapsnya, ambeien atau wasir internal sendiri ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap 1. Benjolannya terjadi di dalam dan mengeluarkan darah saat buang air besar. Nah, untuk di tahap kedua, ini benjolannya dapat keluar dari anus karena gerakan usus dan masuk kembali ke dalam anus secara spontan dengan sendirinya. Nah, kemudian untuk yang tahap ketiga, ini kondisinya benjolan dapat keluar dari anus, tapi tidak masuk dengan sendirinya. Jadi harus didorong dengan tangan supaya benjolan kembali masuk ke dalam. Nah, untuk tahap yang keempat, ini kondisinya benjolan telah keluar dari anus dan tidak bisa didorong masuk. Ini menjadi tanda bahwa ambeien atau wasir internalnya ini telah berkembang menjadi ambeien jenis lain, yaitu ambeien prolaps. Tidak semua pasien yang mengalami jenis ambeien atau wasir internal akan merasakan gejala atau pendarahan yang signifikan. Meski demikian, bila telah prolaps atau keluar ke permukaan anus, maka jaringan benjolan ini bisa saja menimbulkan iritasi atau gatal-gatal. Kemudian jenis wasir atau ambeien kedua ini adalah ambeien prolaps. Ambeien internal atau wasir internal yang semakin parah atau terjadi secara berulang, ini bisa berkembang menjadi ambeien prolaps seperti tadi di awal diinfokan ya. Nah, benjolan pada ambeien atau wasir ini sudah keluar dari anus dan benjolannya ini tidak bisa dikembalikan dengan mendorong oleh tangan atau dengan dorongan tangan. Nah, gejala gatal pada anus, perih, dan sensasi panas di anus ini akan sering muncul. Bahkan menyebabkan seseorang susah untuk buang air besar. Pada beberapa kasus, orang dengan kondisi ini perlu menjalani operasi untuk mengangkat ambeien atau wasir supaya tidak menyebabkan komplikasi. Nah, berikutnya untuk jenis ambeien atau wasir yang ketiga adalah eksternal atau ambeien wasir luar. Ambeien luar ini terbentuk di bawah permukaan kulit di sekitar anus. Awalnya, jenis ambeien atau wasir ini tidak terlihat. Namun, semakin lama pembengkakan akan menyebabkan benjolan berwarna keunguan. Gejalanya sama dengan jenis wasir atau ambeien lainnya. Biasanya nyeri muncul dengan tiba-tiba dan terasa konstan atau terus-terusan.
Banyak pasien dengan ambien atau wasir luar ini merasa tidak nyaman, seperti ada yang mengganjal di setiap kali duduk. Ambien eksternal atau ambien luar ini bisa meninggalkan bekas luka di kulit sehingga membuat kotoran yang keluar sering tersangkut jika tidak dibersihkan dengan benar. Nah, jenis ini juga bisa memicu terjadinya infeksi kulit. Nah, untuk yang terakhir adalah jenis atau wasir ambien trombosis. Jenis ambien atau wasir ini merupakan komplikasi dari ambien ketika gumpalan darah terbentuk pada benjolan. Kondisi ini dapat terjadi pada ambien internal dan juga eksternal. Beberapa tanda yang akan dirasakan bila mengalami ambien trombosis, yang pertama adalah sakit saat duduk, berjalan, atau buang air besar. Yang kedua, gatal-gatal di sekitar anus. Kemudian yang ketiga, berdarah saat buang air besar. Dan yang keempat, ini anus membengkak atau tumbuh benjolan. Aliran darah di sekitar anus yang terhambat akibat penggumpalan darah ini membuat suplai darah ke jaringan anus ini berkurang. Akibatnya, gejala ambien ini akan jadi semakin parah dan ambien dapat pecah. Ambien trombosis juga bisa terinfeksi, sehingga ujung anus akan menimbulkan tonjolan berisi nanah yang disebut abses anus. Abses ini bisa memicu gejala tambahan seperti demam. Nah, untuk pengobatannya sendiri, bagi yang ingin pengobatan herbal tanpa harus tindakan apalagi operasi dan ingin untuk produknya yang aman dikonsumsi, dari Denatur Indonesia sendiri kami ada produknya. Nah, produknya ada apa saja? Ini ada 2 macam produk, yaitu Ambejos Denatur. Ini berbentuk kapsul dengan aturan minumnya cukup sangat mudah dikonsumsi karena hanya diminum sehari 3 kali 2 kapsul dan bisa diminum sebelum makan. Kemudian untuk obat yang luarnya itu ada salep salwa Denatur. Cara pemakaiannya pun juga cukup mudah, cukup dioleskan saja di sekitar anus. Nah, untuk produknya sendiri ini sangat aman dikonsumsi karena terbuat dari racikan bahan herbal alami. Dan produk-produknya pun ini tidak perlu khawatir juga karena sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes, kemudian yang muslim pun itu tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia sendiri pun ini sudah memiliki ISO 9001-2015. Di setiap botolnya pun ini tertera nomor POM TR yang sudah didaftarkan di BPOM, di mana untuk Ambejos Denatur nomor POM TR-nya sendiri ini tertera 163395051. Kemudian untuk salep salwanya ini POM TR-nya 183718641. Nah, bagi yang ingin memesan atau ingin untuk memesan produknya, itu silakan bisa langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.